Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari kelas 4 DPJKR NPM 1910 6310 70 126. Nah, di video kali ini saya akan buat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Biomekanika Olahraga. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang tuas dan juga pengungkit. Apa sih itu tuas? Apa sih itu pengungkit? Apakah sama saja? Apakah berbeda? Yuk, langsung kita simak video ini. Tuas dan juga pengungkit adalah dua hal yang sama, hanya sebutannya saja yang berbeda. Nah, tuas adalah sebuah jenis alat pesawat sederhana yang digunakan dan bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, di dalam tuas ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu titik tumpu, titik kuasa, dan juga titik beban. Seperti apa sih contoh video atau penjelasan yang lainnya? Langsung aja. Tuas atau pengungkit dikategorikan menjadi 3 kategori. Nah, berikut adalah tuas kelas 1. Pada tuas kelas 1 ini, sumbu putar terletak antara gaya dan beban, sehingga pada tuas kelas 1 ini, besarnya gaya untuk melawan beban dapat terjadi segala kemungkinan, tergantung dari besarnya lengan beban ataupun lengan gaya. Jadi, lengan beban dan juga lengan gaya akan mempengaruhi seberapa besar gaya untuk melawan beban dari tuas kelas 1 ini. Berikutnya adalah tuas kelas 2. Pada tuas kelas 2 ini, beban terletak di antara sumbu putar dan juga gaya, sehingga pada tuas kelas 2 ini selalu lebih efisien. Mengapa? Karena gaya untuk melawan beban selalu lebih kecil dari beban itu sendiri, karena lengan beban selalu lebih kecil dari lengan gaya. Maka dari itu, pada tuas kelas 2 ini selalu efisien sistem kerjanya, karena gaya untuk melawan beban selalu lebih kecil dibandingkan lengan beban itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah tuas kelas 3. Gaya terletak di antara sumbu putar dan juga beban. Kebalikan dari tuas kelas 2, pada tuas kelas 3 ini besarnya gaya untuk melawan beban selalu lebih besar dari bebannya. Jadi tidak efisien karena lengan beban selalu lebih besar daripada lengan gaya. Namun daripada itu, kelebihan dari tuas kelas 3 ini adalah ruang geraknya lebih besar dan kecepatan geraknya juga besar. Yang berikutnya adalah tentang keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah ukuran penguatan gaya yang dicapai dengan menggunakan alat, perangkat mekanis, ataupun sistem mesin. Dalam tuas ini, keuntungan mekanis dirumuskan dengan sebuah rumus, yaitu beban dibagi gaya, ataupun lengan gaya dibagi lengan beban. Bila gaya lebih kecil dari beban, ada efisiensi gerak, artinya beban yang besar dapat kita tanggulangi dengan upaya yang relatif kecil. Di sini tentunya akan ada keuntungan mekanis yang akan dihasilkan. Contoh, pada sepeda adalah pada jari-jari yang besar pada pedal kaki dan jari-jari yang kecil pada giroda belakang. Berikutnya adalah rasio kecepatan atau velocity ratio. Rasio kecepatan dikatakan jikalau efisiensi dinyatakan dengan sebuah keuntungan mekanis, maka kecepatan gerak tersebut akan dinyatakan dengan rasio kecepatan. Rasio kecepatan memiliki rumus. Yang pertama, jarak yang ditempuh B dibagi jarak yang ditempuh G. B beban, G gaya. Ataupun lengan beban dibagi lengan gaya. Selain tuas pada pesawat sederhana, tuas juga terdapat pada tubuh manusia. Terdapat 3 kelas tuas. Tuas kelas 1 ada di bagian kepala sampai leher. Nah, titik porosnya terdapat di bagian tengah, titik bebannya terdapat di bagian dagu, dan titik kekuatan yang melawan adalah di bagian kepala belakang. Lanjut ke tuas kelas kedua, ada di bagian pergelangan kaki. Nah, bedanya di sini, yang berada di tengah adalah titik beban. Kemudian titik poros berada di ujung kaki dan titik kekuatan yang melawan di bagian belakang kaki. Kemudian di tuas kelas ketiga adalah di bagian lengan ke atas. Nah, di bagian tuas kelas ketiga ini titik kuasa berada di tengah. Kemudian titik poros berada di bagian sumbu putarnya, dan titik bebannya adalah di bagian lengan atas sampai bawah.
Mungkin cukup sekian video yang bisa saya jelaskan. Mungkin terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, penyampaian materi, dan juga penjelasan dari setiap aspek-aspeknya. Saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.